Guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua BTTH episode 197 ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita bakalan tahu nih gimana keseruan baku hantam antara Aula Jiwa dan Istana Langit. Waduh, seru ya guys ya. Dan gimana sih kira-kira baku hantamnya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Tangzen berdoa untuk kemenangan aliansi Istana Langit, sehingga dataran tengah bisa terbebas dari bayang-bayang Aula Jiwa, Hunmi sang justru sedikit terkejut Xiaoyan ternyata benar-benar masih hidup, serta berhasil menyempurnakan api teratai iblis. Meskipun Hunmi sang juga memuji klan Xiao masih mampu melahirkan sosok yang setara dengan Xiao Xuan, namun dikarenakan saat itu, klan Hun mampu menghabisi Xiao Xuan, maka dia beranggapan Xiaoyan juga pasti akan bernasib sama. Tidak hanya itu, Hunmi sang juga menegaskan, jika hari ini aliansi Istana Langit dikalahkan, maka dia berjanji akan sepenuhnya melenyapkannya. Bukannya gentar, dan memang sudah menunggu momen untuk menyelesaikan permusuhan di antara mereka yang sudah ada selama bertahun-tahun. Xiaoyan lantas bertanya, format pertarungan seperti apa yang diinginkan ketua Aula Jiwa? Hunmi sang mengatakan, 3 pertandingan 1 lawan 1 sampai mati, dan harus meraih 2 kemenangan. Namun jika Xiaoyan keberatan, mereka bisa melakukan perang penuh antara kedua pihak untuk menentukan kemenangan, bahkan menyombongkan diri. Kalau Aula Jiwa bisa berdiri tegak di dataran tengah selama ini, bukan hanya karena mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak seperti yang Xiaoyan lakukan. Meskipun Xiaoyan bisa saja mengambil pilihan melakukan pertarungan penuh, namun tidak ingin mengambil resiko terlalu besar, dia lantas menyetujui pertandingan 1 lawan 1, serta meminta perwakilan Aula Jiwa untuk maju. Mendengarkan hal tersebut dan merasa Xiaoyan adalah ancaman terbesar klan Hun, Hunmo terlihat mencoba melepaskan serangan, namun Xiao Chen dengan cepat bertindak untuk melindungi Xiaoyan. Di saat Xiao Chen terlihat murka dengan tindakan Hunmo barusan, Hun Qianmo tiba-tiba saja menunjukkan diri, sehingga membuat Xiao Chen nambah emosi, di mana diketahui Hun Qianmo di masa lalu pernah memohon ampun kepada Xiao Xuan, tapi saat ini justru masih berani menunjukkan diri. Meskipun ucapan Xiao Chen adalah fakta, namun bagi Hun Qianmo, Xiao Xuan telah lama mati dan hanya menjadi pecundang, sedangkan klan Hun masih berdiri di puncak benua. Benar-benar merasa muak dengan hinaan barusan, Xiao Chen tanpa pikir panjang mencoba melakukan serangan jarak dekat, tapi sayangnya dengan perbedaan kultivasi, Hun Qianmo dengan mudah memukul mundur Xiao Chen, serta menegaskan dia bukanlah tandingannya. Tidak sampai di sini, menyadari ada aura Xiao Xuan di dalam tubuh Xiaoyan, Hun Qianmo lantas menegaskan kalau dia akan menjadi perwakilan pertama Aula Jiwa. Menyadari kekuatan Hun Qianmo sudah berada di bintang 6 doseng, sempat membuat pihak Xiaoyan kebingungan, tapi tiba-tiba... Kemunculan leluhur Menara Pil yang juga berada di bintang 6 jelas menjadi dukungan besar bagi aliansi Istana Langit. Bahkan hal itu membuat Hun Qianmo benar-benar pusing. Ngapain leluhur Pil ikut campur? Leluhur Pil menegaskan, Menara Pil saat ini sudah menjadi bagian dari aliansi Istana Langit.
Jadi sebagai pelindung menara pil, sudah sewajarnya dia ikut campur. Sambil mengatakan hal tersebut, leluhur pil lantas menciptakan sebuah ruang terpisah, serta menantang Hun Qianmo untuk melawannya. Tidak gentar sedikit pun, Hun Qianmo menuruti tantangan tersebut. Dikarenakan sama-sama berada di bintang 6 doseng, pertandingan mereka terlihat berjalan seimbang. Selain saling melepaskan serangan, mereka juga mampu memblokir serangan apapun yang dilepaskan masing-masing pihak. Di luar area baku hantam, ketika Hun mau beranggapan kehadiran leluhur pil bisa mengacaukan segalanya, Hun Miseng justru memintanya gak usah banyak omong. Tugasnya hanyalah menangani sisa anggota aliansi Istana Langit, sementara dirinya akan menangani Xiuyan. Sementara itu di area baku hantam, Hun Qianmo tidak lagi menahan diri, serta melepaskan 3 binatang spiritual dengan bentuk yang sama untuk menyerang leluhur pil dari segala arah. Menghadapi gempuran dari 3 arah berbeda, serta tidak mungkin bisa terus bertahan dalam jangka waktu lama, leluhur pil pada akhirnya menyatukan pil langit dan bumi untuk menciptakan lubang hitam demi menghancurkan 3 binatang spiritual, bahkan menciptakan ledakan luar biasa edun. Pasca ledakan dan melihat kedua belah pihak sama-sama terluka, bahkan buat berdiri aja udah pada sempoyongan, maka hasil pertandingan bisa dianggap seri. Sedangkan di pertandingan kedua, Hun Mo segera maju untuk menghadapi Xiao Chen yang udah petang-tang peteng-teng gak karuan. Waduh. Di awal pertandingan, Xiao Chen terlihat lebih mendominasi. Dia mampu melepaskan serangan kampak darah bertubi-tubi untuk memaksa Hun Mo bertahan tanpa bisa melepaskan serangan balasan. Namun ketika Xiao Chen baru saja melepaskan serangan kampak pembelah bumi, Hun Mo pada akhirnya juga melepaskan kodok siluman langit untuk mengunci pergerakan Xiao Chen. Baru saja Xiao Chen menghancurkan belenggu yang mengikat tubuhnya, Hun Mo lantas melepaskan racun darah kodok siluman langit. Bukannya melepaskan serangan racun seperti biasanya, teknik kodok langit justru melepaskan resonansi suara yang mampu menyerang jiwa, sehingga membuat Xiao Chen hampir budak menahan serangan tersebut. Dalam situasi terdesak dan jiwa Xiao Chen benar-benar terganggu oleh efek suara kodok langit, dia tanpa sengaja kembali mengingat masa lalunya bersama Xiao Xuan, di mana demi bisa sekuat Xiao Xuan serta mampu memikul beban klan, Xiao Chen secara nekat mencari kekuatan sendiri. Namun sayangnya, dia justru terjebak oleh api pemurian iblis sehingga tidak bisa membantu klan Xiao. Oleh sebab itu, tidak ingin kejadian di masa lalu terulang, Xiao Chen lantas berambisi untuk melindungi klan Xiao, bahkan mengaktifkan tato klan yang mampu membuat kekuatannya menembus bintang 5 tahap akhir. Dengan perasaan terkejut kekuatan Xiao Chen tiba-tiba melejit, Hun Mo pada akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan teknik kodok langit. Sementara Xiao Chen yang juga tidak menahan diri, lantas menggunakan avatar kampak darah dan melepaskan tebasan pembelah cakrawala.
Lagi dan lagi, hasil pertandingan sama seperti sebelumnya, alias dianggap seri. Pasalnya, kedua belah pihak sama-sama mengalami cedera cukup fatal, sehingga di pertandingan selanjutnya, aliansi Istana Langit hanya bisa mengandalkan King Sioyan. Sementara itu, di saat Hunmi sang beranggapan, Hunmo terlalu meremehkan musuh, Hunmo sendiri terlihat emosi dan menegaskan, andai saja mereka melakukan perang skala penuh, maka tidak perlu mengalami kejadian seperti ini. Bahkan jika kalah, bagaimana mereka menjelaskan hal itu kepada ketua klan Huan? Hunmi sang mengatakan, Aula Jiwa termasuk ke dalam rencana klan Hun, jadi tidak mungkin bisa menerima kerugian besar jika terjadi perang skala penuh. Tidak lagi mau adu bebacot, Hunmo lantas meminta Hunmi sang untuk mempersiapkan diri, serta memintanya untuk tidak meremehkan Sioyan. Pasalnya bocah tersebut sangat licik dan sudah memiliki api teratai iblis. Bukannya gentar, Hunmi sang justru merasa tertantang dan ingin melihat seberapa hebatnya api surgawi peringkat ketiga di tangan Sioyan. Nah guys, setelah pembahasan alur cerita Donghua BTTH episode 197-nya ya guys ya, dimana di bagian kali ini gak ada bagian yang penting untuk dibahas secara detail ya guys ya, cuman adu baku hantam ya kan. Dan kemungkinan di episode selanjutnya yang bakalan seru, soalnya Sioyan bakalan menghadapi Hunmi sang, serta menentukan kemenangan siapa sih yang jadi jawaranya. Waduh. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank seketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.